Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah, Engkau pemilik segala sesuatu, alam semesta, kami manusia, dan semua yang kelihatan maupun yang tak kelihatan adalah milik-Mu. Tentu kami untuk menyadari anugerah yang luar biasa ini. Bukan hanya sekedar slogan, tapi sungguh-sungguh kami adalah milik-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati anugerah terbesar ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih, surat Paulus kepada umat di Roma sekali lagi mengingatkan kita. Kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan, baik mati maupun hidup. Karena itu kita milik Tuhan. Ketika kata-kata ini muncul di kepala kita dan kita renungkan, kita milik Tuhan. Sekali lagi kita milik Tuhan. Dan kita tahu itu. Kita mengerti itu. Dan kita paham bahwa kita diciptakan oleh Tuhan secitra dan segambar dengan Allah. Tetapi apakah dampak, efek, apakah konsekuensi dari kata-kata itu? Kita milik Tuhan. Artinya apa? Bahkan lebih daripada itu. Kita bukan hanya diciptakan, tapi kita dijadikan anak. Diberi karunia Roh Kudus. Diberi karunia hati nurani untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Kita diberi kitab suci. Kita diberi Tuhan Yesus. Kita diberi kebangkitan. Kita dijanjikan hidup kekal. Sebutlah karunia-karunia yang tidak Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan setia. Sekali lagi Tuhan setia dalam segala hal. Kita saja yang tidak setia. Perjanjian dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Engkau akan menjadi Allahku. Dan kami akan menjadi milikmu. Perjanjian ini. Dan itu diungkapkan dalam perjanjian itu dalam baptisan. Sekali lagi baptisan, kita dijadikan bagian dari yang sudah dijadikan bagian, Allah diteguhkan lagi, dikuatkan lagi. Saudara, apakah konsekuensinya? Apakah efeknya? Apa dampaknya? Kita nggak perlu takut pertama-tama. Itu tidak pernah akan ditelantarkan oleh Tuhan. Sebesar, sejahat, sesulit apapun. Ya, dan kita boleh mengatakan derita kita, penderitaan kita, masalah kita adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin disayangi oleh Tuhan. Jadi penderitaan itu membuat kita semakin belajar untuk mengalami Tuhan itu baik. Dan punya rencana yang indah bagi kita dan bagi siapapun. Saudara, mari kita menghayati karunia Tuhan ini. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan memberikan perumpamaan ketika 100 domba, satu saja yang hilang. Ketika 10 dirham, satu saja yang hilang. Maka si pemilik itu akan mencari mati-matian yang satu itu. Itu yang terjadi normalnya kita seperti itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan juga mencari. Mencari kita yang hilang. Mencari orang domba-domba yang hilang tersesat. Yang mencari-cari kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Hanya karena nafsu, hanya karena keinginan, hanya karena ambisi. Saudara, semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat bagi Anda dan saya. Supaya Anda dan saya sungguh-sungguh menghayati anugerah keanakan, keputraan ini, kepemilikan ini. Dan kita hanya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kita lagi menyerahkan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, ambisi kita kepada Tuhan. Semoga kita milik Tuhan bukan hanya sekedar saya katakan bukan hanya sekedar slogan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, aku milikmu. Pakailah aku seperti yang Kau kehendaki. Seperti kata Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya, aku milik Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.